شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Baiklah, sekarang saya sudah berada bersama Bu Ustaz Mubasir, yang mana tema kita pada dialog kali ini yaitu tentang Lailatul Qadar. Kita umat Islam, umat Muslim sama-sama mengetahui bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan apakah itu malam Lailatul Qadar. Mohon Ustaz penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah. Adada ma fi amrillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu maulana al-azim. Ahbabuna kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung daripada Ramadan, tepatnya yaitu 27 dan 28 nanti ke bulan Ramadan insyaallah taala, di mana di akhir-akhir ini adalah hari-hari yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk beristihad, untuk bersungguh-sungguh mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW istihad di malam-malam Ramadan dan beristihad pula di akhir 10 Ramadan, melebihi daripada malam-malam yang lain. Di antara keistimewaan malam-malam tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Lailatul Qadar. Lailah bermakna malam, Qadar bermakna syaraf al-azami, yaitu kemuliaan. Lailatul Qadar ialah malam kemuliaan. Tercantum di dalam suratul Qadar, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di dalam ayat ini Allah langsung menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah telah kami turunkan daf'atan wahidatan sekaligus itu Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah engkau apakah itu Lailatul Qadar? Allah jelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun ke langit dunia, warruh, dan Jibril pun ikut turun bersama para malaikat yang lain. Fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala urusan, yaitu malam salamun hiya hatta matla'il fajr, malam yang merupakan kesejahteraan yang berlangsung hingga terbitnya fajar. Di Lailatul Qadar ini dimulai dari maghrib sampai datangnya waktu fajar, yaitu waktu subuh. Maka apabila kita beribadah ada mengenai bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala yang diberikan Allah lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu hitungan 83 tahun lebih kurang.
Maka untuk itu wahai ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kemuliaan maka carilah malam Lailatul Qadar ini, terutama anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari dan menggapai kemuliaan di malam ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Maka carilah malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, terutama di 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Wa fil autari fiha arjah. Namun di antara malam 10 terakhir itu ada malam yang lebih dikuatkan, yaitu hitungan malam-malam ganjil. Kenapa 1000 bulan bukannya 2000 bulan, 3000 bulan? Karena Nabi pernah bercerita kepada para sahabat bahwasanya dahulu ada seorang pemuda pejuang di zaman Bani Israel, sanggup berperang, sanggup mengangkat senjata selama 1000 bulan. Sehingga para sahabat pun mendengar cerita Rasulullah SAW memuji pejuang Bani Israel tersebut. Namun Rasul pun menjawab, ada kemuliaan yang lebih daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi pun berdoa kepada Allah agar diberikan kemuliaan tersebut bagi umat Nabi kita Muhammad SAW, agar mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tanda-tanda tertentu yang membedakan malam Lailatul Qadar dengan malam lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, Nabi SAW mengajarkan kita agar mencari kemuliaan di waktu dan di tempat tertentu. Di antara waktu tersebut ialah Lailatul Qadar. Namun Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal sebagaimana penjelasan daripada Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disembunyikan atau yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Hal ini hikmahnya ialah agar hamba-hamba daripada Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencari dan berlomba-lomba di mana letak rahasia dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam Lailatul Qadar saja. Di antara sesuatu yang dirahasiakan Allah, semisalnya ridhonya, di mana yang kita lakukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu di ketaatan yang mana. Begitu pula murkanya Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhkan, jangan sampai mendapatkan murka Allah namun kita tidak tahu di perbuatan maksiat yang mana. Begitu pula hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah, di antaranya ialah kewalian seseorang hambanya Allah. Maka untuk itu kita tidak tahu di antara hamba yang mana, manusia yang mana yang merupakan wali Allah, yaitu orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pula malam Lailatul Qadar. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ali, "Innallaha khabba'a thalatan fi thalath." Sungguhnya Allah merahasiakan hal tersebut di dalam 3 hal. Yang pertama, ridhahu fi ta'atihi fala tahqiru syai'an min ta'atihi. Yang kedua, sakhatahu fi ma'siyatihi fala tahqiru syai'an minhu. Yang ketiga, Allah khabba wilayatahu fala tahqiru ahadan min khalqihi. Maka tanda khusus yang menunjukkan malam ini itu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar manusia berlomba-lomba mencari malam dan kemuliaan pada hari itu. Bisa jadi malam pertama bulan Ramadan, bisa jadi malam kedua ataupun malam 10 yang kedua atau 10 yang terakhir.
semuanya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan kita hambanya, untuk kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama memberikan sedikit tanda agar kita mengetahui di antara malam itu. Di antaranya para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar yaitu jatuh pada malam 27 atau malam-malam ganjil. Ada pula yang mengatakan jatuh pada malam 26. Ada pula yang mengatakan malam itu jatuh pada malam 29 dan malam-malam yang lain. Ada pula yang mengatakan pada malam 17 Ramadan. Itu semua adalah ikhtilaf para ulama sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan para ulama. Untuk itu kita harus berjuang betul-betul menggapai malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran pun sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar bahwa apabila terjadi malam Lailatul Qadar maka keadaan pun menjadi tenang, sakinah wal waqar, maka malaikat pun akan turun dan di situ diketuai oleh malaikat Jibril. Seperti halnya misalnya kita umpamakan sebuah bejana kita isi dengan beberapa makanan, maka ketika kita goncang bencana itu akan berbunyi. Tapi apabila bejana tersebut kita penuhi dengan makanan, ketika kita goncang maka tidak akan menimbulkan bunyi. Begitulah keadaan malam Lailatul Qadar. Ketika malaikat turun maka keadaan pun menjadi hening, senyap, damai, dan semuanya itu mendatangkan kesejahteraan. Itulah diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar dan tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mengapa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir? Bukankah bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, agar kita mencari malam itu di malam 10 terakhir. Dan di malam 10 terakhir itu ialah malam-malam yang ganjil. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan malam Lailatul Qadar bisa jatuh pada malam ke-21 atau 23, 25, 27, 29. Di sini dapatlah dipahami oleh para ulama bahwa di malam 10 terakhir itu adalah malam-malam yang dilupakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang lalai, bahkan orang-orang yang tidak mengenal jati dirinya sebagai muslim, di malam 10 terakhir mereka sibuk dengan berbelanja, mereka sibuk dengan membuat kue, mereka sibuk dengan shoppingnya, mereka sibuk dengan membuat dodol dan sebagainya. Maka disitulah Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang betul mukmin, mukminat, muslim dan muslimat, karena tidak akan melewatkan malam tersebut. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Sebagai hal itu menurut pengalaman beliau sendiri, karena beliau adalah orang yang makrifat kepada Allah, orang yang bersih hatinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersih mata batinnya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dirasakan oleh orang-orang tersebut dan tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang biasa. Begitu pula Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan malam Lailatul Qadar bisa jadi jatuh pada malam 26, karena beliau pun merasakan kemuliaan yang pernah beliau alami di malam 26 Ramadan. Salah satu di antara sinyal adanya malam Lailatul Qadar yang dialami oleh para ulama-ulama kita
ketika mereka mengerjakan ibadah di malam itu, tanpa terasa mereka meneteskan air mata. Itu menunjukkan saking dekatnya orang-orang pilihan Allah dengan para malaikat, terutama malaikat Jibril, sehingga ketika itu dia meneteskan air mata, sehingga malam itu dia merasa begitu banyak dosa yang harus diampuni. Ini adalah salah satu di antara sinyal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gelagatnya sudah nampak. Pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Begitu pula guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim pernah pada suatu malam mengalami sesuatu yang aneh ketika berzikir bersama para santri, membaca aurat, membaca azkar bersama para tulab, mengalami hal-hal yang aneh di mata para santri, dan santri pun mengambil kesimpulan mungkin beliau mendapatkan malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Sedangkan menurut Abdullah bin Abbas Bahrul Ilim, mufassir fi ilmihi, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar tetap jatuh pada malam 27, di mana beliau mendapatkan isyarat bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Beliau menghitung daripada kata di dalam surah Al-Qadar. Apabila dihitung kata daripada surah Al-Qadar, maka kata hiya, kalimat atau lafaz hiya matla'il fajr, hiya yaitu Lailatul Qadar, itu jatuh pada kata yang ke-27, hiya hatta 28, matla 29, al-fajr 30. Jadi di situ Allah memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar hiya yaitu pada malam 27. Dan ada juga yang mengatakan bahwa 27 adalah malam Lailatul Qadar, yaitu kalimat Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 2. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali. Dan kalimat Lailatul Qadar apabila kita hitung huruf-hurufnya berjumlah 9. 3 kali 9 27. Maka ulama pun mendapatkan isyarat, mendapatkan petunjuk dari mengkalikan jumlah huruf Lailatul Qadar dengan kalimat yang disebutkan Allah di dalam surah tersebut menjadi 27, maka malam itulah Allah memberikan kemuliaan Lailatul Qadar. Namun Lailatul Qadar kita tidak tahu semuanya dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas bagi kita bukan menanyakan kapannya, tapi menanyakan apa yang kita lakukan untuk